أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahasan kita malam ini pada surat Al-Fajr. Surat ini seperti pada umumnya surat-surat yang ada di juz 30. Surat ini termasuk kategori dari surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Surat ini bicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Yang kedua, bicara tentang keutamaan ibadah yang Allah syariatkan pada seorang muslim. Ibadah-ibadah yang telah digariskan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan amalan yang sangat mulia. Kemudian yang ketiga, surat ini berkisah tentang profil, contoh mereka-mereka yang tidak mau melakukan poin yang pertama dan kedua. Tidak mau mengakui keagungan dan kebesaran Allah, beriman terhadap Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, tidak mau beribadah kepada Allah, justru dipenuhi dengan keingkaran. Profil mereka, akhir dari kehidupan mereka. Kemudian keempat, bicara tentang kelompok manusia yang asyqiya, manusia-manusia yang merugi, dan manusia-manusia yang sengsara. Apa penyebab kesengsaraan mereka itu? Ini tema-tema besar yang diusung pada surat Al-Fajr ini. Kita akan lihat pada ayat yang pertama, Allah berfirman, wal fajri walayalin ashrin. Yang kedua, yang ketiga, wasyaf'i wal watr. Ini yang keempat, wal laili idza yasr. Ini semua adalah sumpah seperti pada surat-surat sebelumnya. Qasam, Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan ini adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Kemudian ini menunjukkan bahwa semua ini memiliki keagungan dan kebesaran, kemuliaan bagi umat manusia. Wal fajr. Apa yang dimaksud dengan al-fajr? Fajar ini fajar, subuh. Ada yang mengartikan fajar ini seperti yang di surat was-subhu idza tanaffas. Apa artinya? Di surat Mudaththir ya. Was-subhu idza takwir ya, benar. Was-subhu idza tanaffas. Apa artinya? As-subh, subuh. Tanafas apa?
Tanafas kalau bahasa Arab aslinya bernapas. Ya kan, kalau adab minum, la tatanafas fil ina, kata Nabi kan gitu. Jangan kalian kalau minum itu terus bernapas sambil minum gitu. Maksudnya apa? Subuh, waktu subuh ketika bernafas, apa maksudnya? Itu kan terjemahan letter, maksudnya cahaya fajar mulai muncul. Ya, wasubhu idza tanafas, jadi cahaya fajar sudah mulai keluar. Jadi ada yang memaknai wal fajr ini adalah apa? Apa? Cahaya fajar, bukan syuruk. Syuruk itu matahari, Mas. Fajar mulai muncul. Ya. Cahaya fajar mulai muncul. Wal fajri dimaknai dengan wasubhi idza tanaffas. Dan juga di ayat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq di sini apa? Cahaya subuh. Jadi wal fajar, cahaya subuh. Ada yang memaknai pula wal fajar di sini adalah yang di ayat wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan yang dibaca pada waktu fajar itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya fajar di sini apa? Subuh, sholat subuh. Waktu adzan subuh. Apa bedanya? Apa bedanya? Bingung? Sebetulnya sama aja. Sisi mananya? Falak itu fajar mulai muncul, mulai mau adzan. Lalu setelah itu datanglah, terdengarlah suara adzan. Ya, itu maksudnya. Masih belum paham? Cahaya fajar. Fajar mulai muncul cahayanya. Yang disebutkan dengan cahaya merah, kan gitu kan? Mulai muncul itu cahaya merah yang ditandai dengan adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh berarti sholat subuh, itu maksudnya wal fajri. Mudeng, Pak? Mudeng apa ramudeng, Pak? Faham apa enggak, Pak? Faham ya? Jadi wal fajr artinya cahaya subuh yang sebentar lagi adzan, kalau kita gabung jadi satu, adzan subuh. Ya. Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu subuh ini? Kenapa? Menunjukkan bahwa semua yang Allah gunakan untuk bersumpah artinya apa? Di situ mengandung keutamaan dan kemuliaan yang besar. Sehingga Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, kenapa Allah bersumpah atas nama waktu subuh? Karena di dalam waktu subuh ini ada ibadah yang sangat mulia sekali. Ibadah yang sangat mulia sekali. Bahkan ibadah inilah yang menjadi tolak ukur utama antara orang beriman dengan orang munafik. Dan itu awal dari sebuah aktivitas seorang muslim dalam satu hari itu. Apakah aktivitasnya dia dalam satu hari itu aktivitas yang penuh dengan keberkahan atau aktivitas yang penuh dengan kegelapan? Inilah fajar. Jadi fajar ini artinya sederhananya sih sebetulnya sholat subuh, kalau bahasa kita sederhana.
Walaupun di bahasa penafsiran panjang secara keilmuan. Kan sering kita dengar disampaikan oleh ustadz-ustadz apa? Idza namal abdu aqada syaitanu fi ra'sihi thalatha uqad. Kalau seorang hamba itu tidur, di otak dia, otak kita ini diikat sama setan, Pak. Kalau kita tidur, otak kita ini diikat sama setan. Dibagi menjadi 3 ikatan. Fa idza staiqadha fahamidallah in halat uqdah. Kalau kita bangun lalu membaca doa bangun tidur, ikatan yang pertama lepas. Fa idza tawaddaa in halat uqdah. Kalau kita wudu, ikatan yang kedua lepas. Kalau kita sholat subuh, berarti ikatan yang ketiga lepas. Apa manfaatnya? Fa asbaha nasyitan thayyibal qalbi. Pagi hari itu dia penuh semangat dan energik, hatinya bersih, Pak. Jadi kalau pagi-pagi masih jam 6 keluar sudah berantem tuh pengendara di jalanan, Bapak nanya, Pak sholat subuh enggak tadi? Belum sholat subuh ya, makanya marah-marah Pak, gitu kan ya. Lihat, asbaha thayyiban, bersih hatinya dia. Wa illa kaslan khabithan nafsi, jika tidak dia malas. Malas dia. Loh, buktinya mereka nggak sholat juga semangat tuh kerjanya. Tidak. Nanti di ayat selanjutnya Allah mengatakan apa? Ketika dia diuji dengan harta yang banyak, kacamatanya apa? Materi. Kalau dia nggak ketika diuji dengan harta yang kecil, ya kacamatanya materi juga. Berarti bekerjanya dia melakukan sesuatu, ada udang di balik peyek, Pak. Itu yang sebetulnya semangatnya di situ. Nggak ada fulus, mana mau, Pak? Kan? Mana mau orang bekerja nggak ada duit? Ya, negor sama bapak kagak. Senyum, wah, ada fulus itu kalau senyum sama bapak. Kaslan, malas dia untuk berbuat kebaikan, malas dia. Khabithan nafsi, hatinya kotor, Pak. Kotor, penuh dengan kejahatan, kecurangan, penuh. Jadi sholat subuh itu menghasilkan perilaku, menghasilkan karakter seseorang yang luar biasa, Pak. Ini ibadah yang mulia. Wal fajr. Inna Qur'an al-fajri kana, didatengin malaikat. Ini ibadah yang besar ini. Kemudian walayalin ashr. Layal ini artinya apa? Lailah. Lailah itu apa? Dia artinya malam di sini, Pak. Malam. Ashr ini apa? 10. Apa yang dimaksud malam 10 ini? Para ulama banyak sekali pandangannya. Tapi pandangan para ulama mengkerucut pada 2 sebetulnya. Ada yang 3, ada yang mengkerucutkan 2, intinya 2. Mengkerucutnya 2. Apa itu? 10 bulan Dzulhijjah, ya kan? 10 12 atau 10 12. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada yang bilang itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ramadan itu berapa? 8 ya? 9 ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mengkerucut di 2 ini. Ya, mengkerucut di 2 pandangan. Walayalin ashr artinya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Ya. Kemudian saya balik ke atas. Lalu yang dimaksud waktu subuh ini waktu subuh yang mana? Apakah waktu subuh setiap hari? Bahwa setiap hari subuh itu memiliki kemuliaan yang besar? Atau ada subuh tertentu yang memiliki kemuliaan lebih? Apakah itu umum atau khusus? Sebagian memaknai umum dan ini yang paling dominan. Ada yang mensinkronkan maknanya. Biar ayat ini, 3 ayat ini berjalan searah. Ini yang diambil oleh tafsir Adwa'ul Bayan. Di tafsir Adwa'ul Bayan di jilid 9, beliau mensinkronkan jalur ayat ini. Ya, ini pandangan Syekh Atiyah Salim yang melanjutkan dari tafsir Adwa'ul Bayan. Fajar di sini adalah fajar hari Nahr. Fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, beliau mensinkronkan aja. Dalilnya tidak ada. Cuman beliau mengarah kepada sinkronisasi ayat gitu loh. Tapi kebanyakan para ahli tafsir mengatakan ini bersifat umum, ya, bersifat umum. Ya. Walayalin ashar, malam-malam yang ke-10. Malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kita sering dengar dalilnya bahwa tidak ada satu malam-malam yang lebih mulia di sisi Allah dibanding dengan malam 10 Dzulhijjah. Amalan di situ lebih Allah cintai daripada amalan di bulan yang lainnya. Jadi ada kemuliaan yang Allah berikan di situ. Kemudian 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di situ ada kemuliaan pula dengan keberadaan malam Lailatul Qadar. Sehingga para ulama di sini membahas mana yang lebih afdal, malam 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ala kulli hal, kesimpulannya semuanya mengandung kemuliaan yang besar. Seperti hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, inna lillahi fi ayyamid dahri nafahat. Dalam 1 tahun Allah memiliki hari-hari yang lebih istimewa dibanding yang lain. Rahmat Allah lebih Allah kucurkan dibanding dengan yang lain. Fata'arradu laha. Kamu bersungguh-sungguhlah di hari-hari yang lebih istimewa itu. Fala'ala ba'dukum an yusiba minha. Mudah-mudahan sebagian dari kalian mendapatkan kemuliaan yang lebih itu. Ya. Jadi intinya sampai di sini apa? Intinya adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah, semua itu kembali manfaatnya kepada hamba, kembali kepada kita semuanya. Dan di antara ibadah itu juga mempunyai nilai apa? Ada yang lebih dibanding yang lain. Ini ibadah-ibadah yang mulia. Kemudian wasyafi'i wal watar. Wah, ini yang cukup seru ini komentarnya. Di Ibnu Katsir menyebutkan pendapat cukup banyak sekali. Ya, capek kita bacanya, mau nyimpulin pusing. Banyak sekali. Wasyafi'i wal watar. Al-Imam As-Sa'di di kitab tafsirnya enggak komen, beliau diam, nggak menjelaskan. Tetapi dan bahkan sampai pendapatnya itu dihitung di tafsir Adwa'ul Bayan, pendapat para ulama menafsirkan ini sampai 20 pandangan. Karena ketidakjelasan maksudnya apa. Tahu syafa' itu apa? Genap. Al-witr apa? Witir. Ganjil. Apa maksudnya? Wasyafi'i wal watar.
Tapi kesimpulan yang diambil di kitab Adwaul Bayan cukup bagus menurut pandangan saya. Beliau menggabungkan, menyimpulkan dari semuanya. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan witir di sini adalah Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir dan Allah menyukai yang ganjil. Ya, witir. Asy-syafa' semua makhluknya. Semua makhluk di alam semesta ini ada lawannya. Wa khalaqnakum azwaja. Kami menciptakan kalian itu berpasang-pasangan semuanya. Ada langit, ada bumi. Ya kan? Ada laut, ada daratan, ada air, ada api, dan begitulah seterusnya. Semua berpasang-pasangan. Itu yang dimaksud dengan asy-syafa', wasy-syafi'i wal watar. Ya. Sampai kata dokter bedah plastik yang rekonstruksi tubuh manusia, kalau bolong bopeng kan dia yang konstruksi. Beliau bilang di tubuh manusia ini ada serepnya, Ustadz. Nah, terus beliau menunjukkan ke saya kasus seorang wanita yang mukanya ini sebelah ini bolong, Pak. Karena kanker yang begitu besar, kemudian kankernya dibuang, akhirnya tubuhnya ini, mukanya ini bolong. Saya ngelihatnya gak kuat saya ngelihat bolong di handphone di beliau sebelum dioperasi itu. Setelah dioperasi ditunjukin ke saya, ini hasil operasinya, Ustadz. Biasa. Loh, ini daging siapa ini, Dok, yang ditempel di sini? Saya bilang. Lah itulah kuasa Allah, Ustadz, ya. Di tubuh manusia ini ada serepnya. Di tubuh manusia ada serepnya, Pak. Subhanallah. Wasy-syafi'i wal watar. Wa khalaqnakum azwaja. Allah ciptakan kita ini berpasang-pasangan. Jadi yang dimaksud dengan wasy-syafi'i di sini adalah semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah diciptakan dengan berpasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri. Al-witr Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya wal-laili idza yasr. Wal-lail ini kembali ke malam. Di sini ada yang mengartikan wal-laili idza yasr, maknanya wal-laili id adbar. Was-subhi idza tadi suhita. Wal-laili id adbar. Wal-laili idza as'as. Apa artinya? Maksudnya idza yasr, ketika kegelapan malam itu mulai menyelimuti malam hari. Jadi semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Jadi ketika kegelapan itu sudah mulai menyelimuti alam, menyelimuti bumi. Lalu ada yang mengartikan wal-laili idza tanaffas, artinya ketika malam itu sudah mulai memudar, mulai pergi, sehingga datang waktu fajar. Jadi semua ini sebetulnya menunjukkan apa sih? Waktu fajar, 10 hari, berpasang-pasangan, terus secara spesifik waktu setiap malam, menunjukkan apa ini? Tentu yang pertama menunjukkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah yang mengatur semua ini. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Jadi Allah yang merancang, Allah yang musawwir, membentuk, mendesainnya, kemudian Allah yang menjadikan ada dari tidak ada. Al-bari', al-musawwir, al-khaliq.
Allah yang merancang semua ini, lalu Allah yang menjadikan semua ini ada. Memunculkan apa? Memunculkan iman dengan rububiyah Allah. Tauhid lagi berarti ini. Memunculkan iman dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain alam semesta ini, Allah yang mentakdirkan semua yang terjadi, mengukur semuanya, Allah yang memberikan rezeki, Allah maha hidup, dan Allah berdiri sendiri, Al-Hayyul Qayyum. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, bi asma'ihi wa sifatihil ula, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Lalu ini mengharuskan apa? Mengharuskan kita untuk beribadah di waktu-waktu yang telah Allah gariskan kepada kita semuanya. Waktu fajar, ibadah. Kenapa kok waktu fajar aja yang ditekankan? Di beberapa ayat-ayat juga disebutkan. Kenapa fajar? Karena fajar ini yang menjadi tolak ukurnya. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan apa? Kalau seseorang itu rajin sholat subuh khusus di masjid, maka yang lainnya pasti rajin sholat ya. Karena itu waktu yang paling susah, paling berat. Wah subhanallah, orang gak bisa tidur semalaman, jam 3 pulas pak. Coba lihat, jam 3 pulas. Kenapa? Balas syaitanu fi udhunai, setan itu pipis di telinga kalian. Dan dibikin nina bobok kita di jam itu sama setan. Tidur paling enak itu jam segitu. Paling susah mbak. Athqalus salati alal munafiqin. Ini salat paling berat bagi orang munafik. Dan pahalanya pun seperti yang tadi. 10 hari pertama bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Ramadan, ini adalah amalan-amalan saleh. Jadi Allah bikin schedule sebetulnya buat manusia. Malam itu ketika kegelapannya sudah menyelimuti alam semesta. Apa yang terjadi? Waja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam itu waktu untuk istirahat, Pak. Fa idza faraghta fansab. Jika Anda selesai dari aktivitasmu di siang hari, maka lakukanlah ibadah di malam hari itu. Jadi malam hari itu waktu untuk istirahat dan sebagian untuk beribadah. Ibadah semuanya tidak boleh. Tidur terus semuanya sepanjang malam juga tidak mencerminkan keimanan kita. Kisah Salman Al-Farisi yang di awal Islam itu dipersaudarakan dengan Abu Darda, itu sangat kelihatan sekali. Ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya Abu Darda, dia melihat istri Abu Darda menggunakan pakaian-pakaian untuk bekerja. Salman mengatakan, kamu mau kemana menggunakan baju kerja begini? Ummu Darda bilang, aku kak, saudaramu Abu Darda, dia tidak mau dunia. Salman punya 1001 macam cara. Cerdas beliau. Datang ke rumahnya pasti dijamu, nggak mungkin dia tidak dijamu. Abu Darda sibuk menyiapkan makanan. Selesai makanan itu disiapkan, disajikanlah makanan itu. Lalu Abu Darda bilang, makanlah wahai Salman. Salman menjawab, saya tidak akan makan sebelum kamu makan. Kenapa? Karena Abu Darda berpuasa. Berlebihan. Akhirnya makanlah Abu Darda untuk menghormati saudaranya. Malam hari Abu Darda bilang kepada Salman, tidurlah wahai Salman. Salman bilang, saya akan tidur kalau kamu tidur. Abu Darda pun tidur.
Ketika masuk di waktu sepertiga malam yang terakhir, Salman bangun. Dibanguninlah Abu Darda. Salman bilang, inilah saatnya kita sholat, wahai saudaraku, bangunlah. Pagi harinya diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkomentar, Shadaqa Salman, Salman benar. Inilah waktu malam, Pak, buat kita. Dan juga seperti kisah 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Saya akan sholat malam setiap hari. Rasulullah tegur, saya sholat malam dan juga tidur. Inilah agenda sebetulnya yang Allah tetapkan buat kita. Jika keluar dari agenda ini, maka yang terjadi apa? Min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan, keburukan yang akan terjadi di waktu malam. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan, keburukan yang terjadi di waktu malam. Kenapa? Karena tidak dijalankan sesuai dengan agendanya. Maka terjadilah keburukan itu. Rasulullah SAW sudah mengatakan, idza aqbala al-lailu min huna wa ha huna, jika malam itu sudah mulai gelap, maka fakuffu sibyanakum anha. Lihat, Pak, anakmu jangan boleh main, suruh pulang. Lihat, wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu untuk istirahat. Anakmu jangan boleh main, suruh pulang. Kenapa? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Ini jamnya setan. Kalau anakmu gentayangan, berarti anakmu jadi, ya begitu, Pak. Saya kalau keluar Sabtu Ahad mau pengajian itu di masjid mana gitu ya, subuh. Saya lihat anak-anak muda SMA di daerah-daerah Pondok Bambu, BKT dan sebagainya, sampai pasar Minggu, banyak sekali anak-anak muda jam 4 gitu ya, kadang setengah 4, banyak anak-anak di situ. Saya cuma mikir, ini bapaknya mana? Bapaknya kalong juga ternyata sama dia. Dan itulah, Pak, lihat ya. Min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan, keburukan yang terjadi di waktu malam. Kenapa? Dan memang malam itu tempat nafs syirirat, tempat jiwa-jiwa yang jahat di situ malam ini. Makanya disuruh oleh Allah apa? Gantian, Mas, gantian. Kamu pulang, yang keluar di jalanan siapa? Setan. Kecuali dia melakukannya dalam konteks apa? Ibadah. Fa idza faraghta, kamu selesai dari pekerjaan ini, ibadahlah. Ada orang yang ibadahnya di malam hari. Ada. Seperti apa? Umpama contoh tenaga medis. Dia asal semua niatnya karena Allah, dia ibadah. Kemudian disyariatkan di malam itu untuk membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan kisah Abu Hurairah yang menjaga lumbung kemudian disuruh membaca ayat kursi. Inilah, Pak, waktu yang agenda yang Allah buat sebetulnya. Istirahat kamu di malam. Dan itu ibadah. Kemudian bangunlah di malam untuk sholat, walaupun hanya sekedar sebentar, 2 rakaat umpama, atau sholat witir dan sebagainya. Wal fajri, waktu fajar sebelumnya waktu malam. Ya. Kemudian lalu Allah mengatakan, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Qasam ini apa? Qasam ini sumpah, Pak. Apakah sumpah-sumpah yang di atas tadi itu ada berapa? 5 kan?
fajar, malam-malam ke-10, genap, ganjil, terus waktu malam setiap malam. Walaupun para ulama juga di sini banyak membahas yang dimaksud waktu malam walaili idza yasr ini, yang ini malam yang mana? Oke lah, saya nggak masuk terlalu situ ya. Walaupun yang di Adwaul Bayan disinkronin semua, dia bikin sealur gitu. Fajar, oh itu fajar tanggal 10. Layali Asyar, malam 10 itu Dzulhijjah. Gitu ya. Oh malam-malam ini apa? Oh malam-malam ini maksudnya adalah Lailatul Jam'i, malam mabit di Musdalifah. Ya nggak ada dalilnya sebetulnya, cuman disinkronin, diarahin aja ke beliau ya. Jadi ini bersifat tetap al-ibrah bi umumi al-lafz, dengan keumuman dari lafaz ini yang diambil. Hal fi dzalika qasam, apakah sumpah-sumpah ini bermanfaat bagi lidhi hijr? Hijr ini apa? Hah? Siapa? Hijr ini maksudnya orang yang berakal, Pak. Apakah sumpah-sumpah yang di atas itu bermanfaat bagi orang yang berakal? Menarik, orang berakal disebut oleh Allah dengan kata hijr. Hijr itu apa? Hijr itu disebutkan oleh para ulama tafsir kekuatan atau sesuatu yang bisa menjadikan dia terhalang untuk berbuat. Sesuatu yang bisa menjadikan dia terhalang untuk berbuat. Di dalam fikih ada pembahasan namanya al-mahjur. Orang yang tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Ada apa? Al-mahjur namanya. Hijr ini orang yang tidak boleh melakukan transaksi jual beli, anak kecil belum balik, orang gila, ya kan, dan seterusnya lah. Jadi hijr, orang yang punya akal dikatakan dia hijr. Kenapa? Karena akal dia menghalangi dia, mencegah dia untuk berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat buatnya. Faham, Pak? Lihat penggunaan kata di dalam Al-Quran, Pak. Subhanallah ya. Hijr, orang punya akal disebut hijr. Kenapa? Akal dia mencegah dia untuk berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Inilah yang disebut dengan akal salim, akal yang sehat. Dan akal yang sehat itu pasti sejalan dengan fitrah dan iman manusia. Di surat Al-Mu'minun disebutkan ciri orang beriman apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka berpaling dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Al-aqlu yamna'uhu min talaqqi ma la yanfa'uh, kata Imam Ibnu Katsir. Akal yang sehat menghalangi dia untuk berbuat yang tidak bermanfaat buat dunia dan akhirat dia. Ya. Dan ini yang disebut dengan istilah zuhud, Pak. Ini namanya zuhud itu. Akalnya sehat. Saya teringat kisah sahabat yang namanya Utsman bin Maz'un. Tahu Utsman bin Maz'un? Enggak tahu? Tahunya main bola aja sih. Utsman bin Maz'un ini salah satu sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau inilah yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk, beliau ngajak teman-teman dekatnya. Nah, teman-teman dekat yang diajak itu rata-rata orang yang selevel dengan Abu Bakar. Di antaranya Utsman bin Maz'un ini. Utsman bin Maz'un
Ini model di jahiliyahnya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apa? Tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah main perempuan, dan gak pernah menyentuh berhala. Dia bilang kalau melihat orang mabuk-mabukan di zaman jahiliyah dulu, dia bilang apa? Kamu orang gak punya akal. Kamu minum ini merusak akal kamu. Jadi zaman jahiliyah, Pak. Makanya ketika Islam datang, dia sangat menerima sekali. Karena akalnya dia sehat. Coba kita hubungkan lagi dengan ayat yang lain. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Taubat itu bagi orang yang berbuat kemaksiatan karena faktor jahil. Annahu man amila su'an bijahalah. Orang yang berbuat kejahatan karena jahil. Apa jahil itu? Ibnu Katsir mengutip dari beberapa ulama salaf, apa? Kullu man asallaha bidzanbin fahuwa jahil. Semua orang yang bermaksiat kepada Allah dialah orang jahil. Berarti dia tidak punya hijr, tidak punya akal yang sehat. Bahasa simpelnya bahlul. Iya kan? Sebesar apapun titel dia, mau profesor, Pak, kalau dia maksiat berarti akalnya tidak sehat, Pak. Kesimpulannya lagi, akal sehat adalah akal yang digunakan untuk berfikir atas keagungan dan kebesaran Allah. Hal fi dzalika qasam, apakah sumpah-sumpah ini akan benar-benar bernilai dan bermanfaat buat orang yang punya akal? Tentu iya, ini bukan pernyataan, tapi ini pernyataan. Takrir menyatakan bahwa qasam-qasam, sumpah-sumpah Allah yang menunjukkan keagungan tauhid itu semua akan benar-benar bermanfaat bagi orang yang akalnya sehat, Pak. Kita balik, akal sehat digunakan untuk berfikir atas keagungan dan kebesaran Allah yang mendorong hatinya untuk bertauhid dalam hal beribadah hanya kepada Allah semata. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jadi kesimpulannya apa, Pak, semua ini? Ngajak kita apa? Tauhid sama Allah, Pak. An-nazar, tafakkur. Kita memikirkan kebesaran Allah. Yang mengarah kepada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah penjelasan dari ayat 1 sampai ayat kelima dari surat Al-Fajr. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama dalam beberapa kitab tafsir mereka. Pada ayat berikutnya, ayat yang ke-6 dan seterusnya, ini bicara tentang, saya memberikan gambaran sedikit, bicara tentang profil mereka yang berbeda dengan yang di atas. Profil yang di atas adalah orang-orang yang memiliki akal sehat, lalu digunakan untuk bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya profil mereka yang alladzina taghaw fil bilad, mereka yang berbuat tughyan, melampaui batas, kezaliman. Mereka orang-orang yang zalim, Pak. Ya. Ini orang-orang yang zalim. Orang yang zalim fa'aktsaru fihal fasad. Orang yang zalim itu pasti merusak, Pak. Ya. Orang yang berbuat zalim pasti merusak mereka. Siapa contohnya? Contohnya di sini ada 3 kaum.
Pertama kaum Ad. Ya. Kaum Ad ini mereka berasal dari keturunan Iram. Ya, kaum Ad. Kaum berasal dari keturunan Iram. Ya. Kakek buyut mereka namanya Ad bin Iram bin Uth bin Sam bin Nuh, keturunan Nabi Nuh. Ini contoh kaum yang zalim lalu berbuat kerusakan. Kemudian kaum Tsamud. Ini kaum yang berasal dari nenek mereka, kakek mereka bernama Tsamud bin Amir bin Iram. Baliknya ke sini. Tsamud bin Amir bin Iram, seperti dikutip oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Ini contoh kaum yang kedua. Ya. Jadi kaum Ad, kaum Tsamud. Nanti kita akan ceritakan pertemuan berikutnya siapa kaum Ad ini. Menarik cerita kaum Ad. Dulu kita masih kecil, masih ada cuman TVRI itu dulu. Saya masih ingat ya. Ada kalau hari Minggu pagi itu film raksasa. Ada ingat kan? Film raksasa gitu kan. Kata Ibnu Katsir, kaum Ad itu satu laki dari mereka, wallahu alam niki sahih apa enggak disebutkan tapi Ibnu Katsir, satu orang laki-laki di kaum Ad itu mampu mengangkat sebuah batu besar, di mana batu ini kalau diruntuhkan bisa menghancurkan satu kampung, Pak. Ya, saya ingat kalau baca ini kayak film raksasa zaman dulu kita nonton ya. Jadi satu orang bisa ngangkat sebuah batu besar dan batu itu kalau dijatuhkan satu desa bisa habis, Pak. Itu kaum Ad, Ad bin Iram bin Uth bin Sam bin Nuh. Kaum Tsamud, semua ini kaum yang Allah kasih kelebihan. Cerdas, pandai mereka. Tapi kepandaiannya menjadikan mereka justru malah jahil. Nah ini ya. Kaum yang ketiga adalah siapa? Fir'aun. Ya. Ini contoh mereka-mereka yang berbuat zalim, tidak mau menggunakan akal untuk bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, justru malah kekuasaan Allah ditentang oleh mereka dengan kekufuran, kemusyrikan, dan dengan kemaksiatan. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya pada ayat yang ke-6 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta keterangannya, kalau kita sholat sebelum subuh itu kan 2 rakaat sebelum subuh itu kan lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Ya. Pertanyaannya masalah sholat sunnah sebelum subuh. Pertama, yang dimaksud di sini bukan sebelum subuh, Pak. Kalau sebelum subuh belum masuk waktunya. Ya, tetapi sholat sunnah sebelum sholat subuh. Sebelum sholat
subuh setelah adzan, bukan sebelum adzan. Nah, kalau sebelum adzan itu bisa jadi masih waktu malam. Nah, ini menarik juga. Pengertian malam itu apa sih, Pak? Malam itu dari mana ke mana? Dari jam berapa sampai jam berapa? Versi yang berkembang di masyarakat kita malam itu apa? Maghrib sampai jam 12. 00.00 kan? Kalau sudah di atas itu apa? Pagi dini hari, berarti Bapak nggak boleh sholat tahajud. Kenapa? Udah pagi. Ya kan? Yang kedua, karena persepsi yang salah ini, jamaah haji Indonesia itu nongkrong di tempat jamarat melempar jumrah. Kalau sudah jam 2 mereka melempar jumrah. Anggapannya apa? Ini sudah pagi. Ya kan? Salah kaprah. Padahal apa? Padahal pengertian ini kan pengertian salah. Dalam pandangan syariat Islam malam itu sampai kapan? Sampai subuh. Buktinya apa? Rasulullah sholat malam sampai menjelang adzan. Berapa jarak antara Rasulullah selesai sholat malam dengan adzan subuh? Cukup buat wudhu. Salam dari sholat malam sampai adzan subuh itu cukup buat wudhu dalam satu riwayat. Jadi kalau sebelum subuh Pak, itu bisa masuk kategori sholat malam. Tapi kalau qobliyah subuh berarti setelah adzan subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Silakan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah sholat subuh lebih besar manfaatnya dibanding yang lain? Ya. Kita sudah sebutkan tadi hadisnya dan kita jelaskan memang sholat subuh lebih besar. Basyiril musya'ina fi dhulmati bin nurit tami yaumal qiyamah. Kasih kabar baik orang yang berjalan di tengah kegelapan itu dengan cahaya sempurna di hari kiamat kelak. Maksudnya apa? Keluar rumah mau sholat subuh ke masjid. Keluar rumah mau sholat subuh ke masjid, itu pahalanya nanti dikasih cahaya sempurna sama Allah di hari kiamat. Tentu di samping itu jalan kakinya menggugurkan dosa, mengangkat derajat dia dan sebagainya, itu iya. Ya. Kenapa? Itu tadi yang kita jelaskan, para ulama mengatakan ini bisa dijadikan tolak ukurnya. Kalau sholat subuh malas, alamat yang lainnya malas sudah Pak. Kalau sholat subuh malas, berarti dia nggak ada kebaikannya Pak. Kalau ada baiknya, berarti ada udang di balik bayaknya itu Pak. Ada untungnya. Untungnya hilang, ditendang inti sama dia. Ya itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum. Wasyafi'i wal watar. Ya. 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 Bagus pertanyaannya. Asy-syafa' di sini disimpulkan ini adalah makhluknya.
Asyaf witar adalah Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah atas dirinya sendiri? Wala yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya apa yang diperbuat, tapi manusia yang akan ditanya oleh Allah. Jangan ditanya Allah berbuat apa, tapi kita yang akan ditanya oleh Allah apa yang Anda perbuat. Kesimpulannya apa? Allah bersumpah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, matahari, bulan, bintang, jiwa, gunung, bumi, laut. Allah bersumpah atas semua itu. Dan itu adalah hak Allah untuk bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah atas nama dirinya sendiri. Ini malah lebih besar. Lebih besar lagi nilainya. Bersumpah dengan dirinya sendiri yang menunjukkan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita beriman dengan keagungan dan kebesaran Allah, melahirkan kecintaan kepada Allah, harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah yang maha sempurna, berbuat, beramal saleh untuk mendapatkan keagungan dan kebesaran Allah itu. Yakin manusia dan semuanya tak ada nilainya di hadapan Allah. Hanya Allah yang maha sempurna. Ini nilainya, Pak. Ini tauhid. Ya. Barakallahu fiik. Ada lagi yang ditanyakan? Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, kenapa? Oh ya, jazakallah khair. Di ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian di ayat ini ada fajar. Beda Mas, beda jauh, ya kan? Beda timur barat. Ini al-fajr ini artinya waktu fajar. Al-fujur itu lawan dari takwa. Ya, kakak nyambung. Al-fujur itu lawan dari ketakwaan. Fa'alhamaha artinya Allah menjelaskan kepada kalian al-fujur. Apa al-fujur? Jalan keburukan, kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dijelaskan. Ini loh dilarang, ini haram, ini syirik, ini kekufuran, dijelaskan semua oleh Allah. Wa taqwaha, dan dijelaskan oleh Allah pula apa? Ketakwaan, kebaikan. Ini loh perintah. Semua dijelaskan oleh Allah. Jadi berbeda. Ya. Jangan pakai feeling, enggak pakai perasaan. Fajar, fujur sama tuh kayaknya tuh. Kayaknya Mas. Jangan pakai kayaknya. Ya. Ya. Ada yang mau tanya? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Oh maaf, ini ada pertanyaan satu, lupa saya, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di Masjidil Haram ada doa khatam Al-Quran ketika salat tarawih? Dan manakah dalilnya? Ya mungkin bukan khatam Quran itu dalilnya, anunya Pak, itu apanya, doa kunut yang terakhir itu kan,
kunut witir. Ya, yang saya tahu kunut witir. Ya, jadi setiap witir kan mesti pakai kunut kalau di sana. Ya. Dan biasanya kalau salat tarawehnya di malam-malam ganjil itu kunutnya semakin lama. Ya. Kunutnya lama itu kunut witir, Pak. Doa kunut witir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.